ini sama teknik manual handling ya. Nah, di gambar sebelah kanan Bapak Ibu bisa lihat ini adalah peregangan ya, peregangan sebelum dan setelah mengangkat. Nih, saya belum menemukan ilustrasi yang bagus, tapi saya coba cantumkan aja gambar ini karena sebelum Bapak Ibu mengangkat beban, baik ringan maupun sedang ya, itu coba Bapak Ibu melakukan peregangan dulu supaya nggak kaget otot-ototnya. Karena nanti kalau kaget, otot-ototnya akan langsung tegang dan tertarik. Nah, ini akan menimbulkan satu kelelahan otot dan kekakuan otot nanti dalam jangka panjang. Akhirnya ngangkatnya cuma sekali ya, tapi Bapak Ibu akan sengsara mungkin 3 sampai 5 hari ya kalau tidak ditangani ya. Nah, ini ada intervensi dan pengendalian di sana manual handling ya, ini individu nanti ada dalam satu format, nanti akan kita bagikan Bapak Ibu terkait dengan manual handling ini. Nah, yang ketiga adalah hazard komunikasi ya, komunikasi bahaya. Dalam hal ini saya coba tekankan ke bahan kimia, tetapi hazard komunikasi tidak hanya melulu ke bahan kimia, walaupun awalnya memang untuk bahan kimia. Makanya di sini saya coba paparkan terkait dengan MSDS ya, kemudian tata cara penggunaan pemindahan bahan kimia dan seterusnya. Tetapi biasanya kalau kita mau masuk warehouse nih, di pintu atau di gerbang warehouse-nya ini terpampang ini ya. Terpampang ini. Ada perhatian, ada rambu-rambu K3, ada rambu-rambu safety ya, baik peringatan, ajakan maupun larangan ya. Warehouse safety. Nah, ini judulnya warehouse safety ya. Ini ada seluruh personel yang memasuki gudang ini harus mematuhi semua peraturan. Safety sign and procedure must be observed. Nah, ya, rambu-rambu K3 dan prosedur-prosedurnya ya harus terlebih dulu dilihat, dipahami ya, dan menggunakan PPE tuh ya. Jadi ada begini. Jadi hazard communication itu tidak melulu terkait simbol bahaya saja, tetapi komplit ini semua. Jadi kalau Bapak Ibu ada warehouse, biasanya di depan di gudangnya atau di depannya itu ada plang. Nah, plangnya isinya ini ya. Warehouse safety. Ini kebetulan semua pakai bahasa Inggris. Bapak Ibu bisa membuatnya dalam bahasa Indonesia ya. Mana yang lebih baik? Dua-duanya baik ya. Tapi karena kita hidup di Indonesia ya, lebih saya sarankan untuk menggunakan bahasa Indonesia saja ya. Ya, di beberapa tempat khusus untuk campaign ada menggunakan bahasa lokal ya. Kalau Bapak Ibu di tambang, kemudian di migas ya, banyak safety campaign yang lucu-lucu ya menggunakan bahasa lokal ya. Itu lucu-lucu tuh ya. Nah, ini bahasa Inggris kebetulan. Jadi ada caution, forklift is operating in this area. Jadi hati-hati katanya. Alat angkut yang utama di gudang ini adalah warehouse misalkan. Ada yang mau ditanyakan terkait komunikasi bahaya, Bapak Ibu? Ada yang gudangnya polosan gitu, nggak ada apapun, nggak ada simbol, nggak ada rambu K3 gitu. Ada yang begitu? Nah, mulai sekarang ya, coba. Tapi ingat Bapak Ibu, kita itu hidup di tempat kerja yang mungkin mempunyai keterbatasan ya. Seorang K3 yang baik, tugasnya adalah seperti pendakwah ya, mengingatkan dan memberitahukan apa yang semestinya. Masalah ditindaklanjuti dan dipenuhi ya, itu kita coba memberikan edukasi dan pemahaman yang tidak berhenti, yang tidak bosan kepada pihak manajemen ya. Pak, Bu, ini saya ada program untuk membuat komunikasi bahaya di tempat kerja. Salah satu yang paling kritis adalah di gudang, Pak. Nah, ini dasar hukumnya, ini fungsi dan manfaatnya, ini biayanya. Boleh jadi, Pak, ini kalau memang sumber dayanya ada bisa dilakukan atau dipenuhi tahun ini. Tapi kalau tidak bisa, ya saya mohon dilakukan dalam 3 tahun ke depan. Nah, jadi begitu Bapak Ibu ya. Jadi seorang QHSE atau K3 itu tidak memaksakan. Memaksakan itu artinya begini. Kalau kondisi perusahaannya memang belum
bisa ya kita coba ya, kita cari benang merah, jalan tengah, kompromistisnya seperti apa ya. Jadi seperti itu. Kemudian di beberapa tempat yang memang kritis, yang secara mandatori harus, nah Bapak Ibu harus coba itu komunikasikan ke manajemen. Pak Bu, ini secara aturan ini terkait dengan izin. Kalau ini tidak dipenuhi, maka izinnya itu boleh jadi tidak akan lolos, misalkan begitu ya. Atau ketika mau merenewal izin atau sertifikat, ini kita tidak akan lolos Pak Bu. Jadi mohon ini menjadi salah satu prioritas kita nih dalam program, misalkan safety sign di tempat kerja gitu ya Bapak Ibu. Jadi seorang K3 yang baik itu tidak hanya nunjukin ini boleh, itu tidak boleh gitu ya, tapi kita harus juga memberikan penilaian prioritas-prioritas apa saja yang bisa kita kasih tahu ke manajemen, sehingga manajemen tuh tahu, oh iya. Jadi jangan sampai K3 itu musuhan sama manajemennya ya, benci sama manajemennya, ini gue minta ini nggak dikasih, minta itu nggak dikasih, jangan ya. Boleh jadi mereka memang punya prioritas yang lain ya. Nah, jadi kalau memang nggak bisa semua, ya sudah Pak, tahun ini saya minta separuh, bagaimana Pak? Supaya izin bisa keluar. Nah, begitu ya. Jadi tidak memaksakannya. Ada pertanyaan, Pak Henry, hidrosol chemical termasuk bahan kimia yang berbahaya jika terhirup tidak, Pak? Yoi. Betul, Pak. Hidrosol itu ya, itu banyak Pak jenisnya. Salah satu yang paling kita sering lihat di kehidupan sehari adalah obat nyamuk semprot. Ya. Obat nyamuk semprot. Ya. Itu kenapa dia aerosol? Karena mekanisme keluarnya bahan dari botol itu menggunakan mekanisme penyemprotan yang tadinya liquid menjadi sol ya, menjadi sol. Dalam ilmu kimia itu ada campuran, berbagai jenis campuran. Nah, ini kalau kita lihat ketika dia dipencet, material yang berada di dalam botol itu akan berubah menjadi aerosol. Aerosol itu udara bercampur dengan liquid ya. Ya, hidrosol gitu ya. Nah, itu secara bahan kimia itu termasuk berbahaya jika terhirup ya. Kenapa? Karena Bapak Ibu, suatu material bahan kimia berbahaya atau tidak nilainya itu ditentukan minimal oleh dua hal. Yang pertama, karakteristiknya sendiri. Jadi tanpa diapa-apain pun ya, bahan kimianya itu berbahaya ya. Misalkan asam sulfat. Misalkan mohon maaf ini obat racun serangga atau racun tikus. Tanpa diapa-apain pun itu adalah berbahaya jika tertelan. Nah, yang kedua adalah cara masuknya. Makin kecil, makin mudah dia masuk ke dalam tubuh, dia akan semakin berbahaya ya. Nah, aerosol ini salah satu tipe bahan kimia yang sangat mudah masuk ke dalam tubuh karena bentuknya sebagai hidrosol atau aerosol gitu, Pak. Jadi banyak bahan-bahan kimia di tempat kita sehari-hari itu berbahaya atau tidak berbahaya tergantung apakah dia mudah enggak masuknya ke kita nih. Ya, makanya itu ketika menerapkan atau mengimplementasikan material-material yang mudah masuk ke dalam tubuh, salah satu prosedur yang paling utama adalah tidak boleh ada manusia di dalam ruangan itu. Misalkan ketika kita menyemprotkan racun serangga ya atau racun nyamuk ya, obat nyamuk ke dalam kamar, jangan ada orang di dalam kamarnya minimal selama 1 jam ya. Jadi semprot 1 jam, tutup, kitanya di luar. Nanti setelah 1 jam buka dulu pintunya. Nah, 10 menit atau 5 menit baru kita boleh masuk. Karena apa? Karena aerosol selama waktu itu dia masih melayang-melayang di udara. Tapi ketika dia sudah tidak melayang, mungkin menempel di bantal segala macam, itu tidak terlalu berbahaya karena itu tidak terhirup, tidak sangat mudah untuk masuk ke dalam paru-paru ya.
Oke, Bapak Ibu, hazard komunikasi ada yang mau disampaikan? Pelindung diri yang tepat ya, jangan lupa pelindung diri nih. Ini banyak di sini di hazard communication itu adalah APD apa yang harus dikenakan ketika berada di dalam gudang misalkan ya. Nah, pelindung diri Bapak Ibu terkait di gudang, Bapak Ibu pernah membuat HIRA terkait aktivitas di warehouse atau di gudang? Apa ada yang sudah pernah membuat matriks standar APD di gudang? Bagaimana cara membuat HIRA terkait aktivitas di gudang? Bagaimana cara membuat matriks APD untuk gudang? Wah, adminnya salah ya, Bapak Ibu jangan follow akun kami. Aduh, ngeri ini. Ya. Nah, jadi alat pelindung diri Bapak Ibu yang paling tepat adalah diakses, dinilai. Bagaimana cara menilai alat pelindung diri sehingga kita bisa menentukan mana alat pelindung diri yang tepat ya. Tepat di sini itu yang cocok dengan tempat kerja. Cocoknya itu jangan cocok harganya doang ya, tapi cocok dengan resiko bahaya. Ya. Saya kasih contoh deh. Pengendara sepeda motor ketika mengendarai motornya di jalan itu wajib menggunakan helm nggak? Wajib ya. Tapi kalau kendaraan roda 4 wajib tidak? Tidak. Kenapa? Nah, itu analoginya. Ya. Kemudian yang kedua, pekerjaan di lapangan terbuka, misalkan aspal. Di webinar yang kemarin sebelumnya ada pekerjaan pengaspalan. Ya. Kan ada tuh kuli-kuli ya, kuli-kuli jalan aspal ya. Itu menggunakan helmet ya, helm safety ya. Apakah itu tepat? Kemudian di gudang, apakah penggunaan helm safety tepat? Ya. Nah, itu maksud saya. Jadi menentukan jenis, tipe dan jumlah APD itu harus disesuaikan dengan aktivitas yang ada di tempat itu, yang ada di area itu ya, terkait dengan resiko dan bahaya. Jadi Bapak Ibu sejatinya kalau kita memakai APD itu sebenarnya sejatinya kita untuk menurunkan resiko ya. Kalau APD sudah digunakan tetapi resiko masih tinggi, berarti ada yang salah. Harusnya kalau APD-nya sudah diterapkan ya, resikonya harusnya turun. Nah, ini banyak dari kita ya, walaupun seorang K3 ya, ketika membuat HIRA DC itu mencantumkan APD, tetapi APD-nya sama sekali tidak ngaruh. Tidak menjadi nilai penurun atau pengurang resiko. Nah, ini yang salah ya. Apakah satu APD-nya salah tipenya? Yang kedua mungkin HIRA DC-nya yang ngasal ya, yang tidak tepat. Jadi harusnya Bapak Ibu kalau nyantumin di situ APD, Bapak Ibu harus cermat nuruninnya berapa. Jadi kalau resiko awal misalkan 25 which is itu tinggi, kemudian Bapak Ibu menerapkan determining controlnya itu menggunakan APD, itu harusnya turun. Turunnya seberapa? Nah, itulah yang harus diakses. Ya. Mengaksesnya dengan cara gimana? Dengan cara menilai matriks resiko, dengan cara menilai list identifikasi bahaya ya. Dari situ Bapak Ibu bandingkan dengan reference ya. Kalau menggunakan helmet jenis ini tingkat perlindungannya segini, kalau menggunakan jenis ini tingkat perlindungannya segini, sehingga nilainya itu beneran turun. Misalkan turun 2 poin, ya udah bener turun. Tapi ada juga yang kita nggak tahu, asal nampilin APD aja dihira tanpa diakses lagi, kemudian itu langsung dicaplok menjadi matriks standar APD, nah itu berbahaya ya. Jangan-jangan APD yang kita pilih satu ya under spec ini bahaya ya.
karena nanti tidak optimal dalam melindungi anggota badan tubuh. Yang kedua adalah overspec, dan ini adalah pemborosan, ya. Jadi dalam menentukan membuat matriks APD itu harus asalnya dari HIRA DC, ya. Dalam postingan ini posting video foto terlihat kalau Nikita Mirzani meminjam tas seseorang agar dirinya terlihat. Oke, Bapak Ibu, terkait dengan alat pelindung diri. Nah, kemudian yang kedua, kalau matriks APD, pemilihan APD-nya sudah betul, cocok ya, dan tepat, yang tidak kalah penting adalah bagaimana memelihara APD, ya. Jangan sampai APD yang sudah dibagikan itu tidak dipelihara, sehingga satu, dia cepat rusak. Yang kedua, fungsi APD terganggu. Yang ketiga, tentunya kalau udah cepat rusak menjadi pemborosan lagi, sehingga nanti cost control di tempat kerja kita mengeluh biasanya. Ini APD, pemakaian APD kok 3 bulan terakhir kok meningkat ya? Kenapa? Nah, gitu ya. Ternyata kita nggak pernah mengedukasi pekerja kita. Kita tidak pernah mengedukasi pekerja kita untuk memelihara APD, ya. Contoh, khusus untuk head protection berupa helmet misalkan. Bagaimana cara memelihara helm? Apakah ada rutin pembersihan helm, membersihkan helm, strapnya, apakah diinspeksi, apakah dicuci, apakah helmnya banyak tempelan stiker, apakah karyawan aware bahwa helmnya sudah kadaluarsa, apakah karyawan aware bahwa helmnya sudah sesuai dengan jenis resiko, kekuatannya. Nah, gitu ya Pak ya. Bapak kalau lihat ya, di perusahaan-perusahaan manufacturing motor, otomotif, itu di ruang produksi itu tidak memakai helm, tetapi memakai topi. Apakah itu salah? Ya. Kita pekerja luaran yang mengerjakan proyek aspal ya, mengaspal jalan, itu menggunakan helm safety. Kasihan orangnya. Ya. Helm safety-nya mengganggu pekerjaannya. Nah, ini maksud saya. Jadi tolong ya dalam menentukan jenis, tipe, jumlah ya, dalam kurung menentukan matriks standar APD, Bapak Ibu harus beneran tajam ya. Tajamnya dari mana? Dimulai dari HIRA DC. Nah, nanti Bapak Ibu dari HIRA DC highlight mana yang Bapak Ibu di situ sebutin harus menggunakan APD. Nanti Bapak Ibu kelompokkan. Setelah itu Bapak Ibu akses lagi, nilai lagi APD-nya ya, harus bagaimana sesuai dengan resiko kerja ya. Kalau di gudang nggak ada resiko terkena kejatuhan benda, ngapain harus ada helmet? Paham ya Bapak Ibu ya? Jangan sampai nanti helmetnya malah mengganggu ya. Kemudian apalagi? Atau underspec atau overspec ya. Jadi salah satu cara untuk membuat matriks APD ya itu adalah mengakses APD. Bahannya adalah HIRA DC. Kemudian lihat beban atau bateri bahaya dan resiko yang ada di tempat itu. Dipertajam lagi sehingga Bapak Ibu bisa mengakses double ya. Kalau HIRA DC biasanya cuma double ya. Ketika Bapak mau membuat matriks standar APD, Bapak Ibu harus mengakses lagi. Ya. Mengakses lagi. Karena matriks APD itu nanti ujungnya adalah suatu list yang berisi tentang area versus jenis APD, dan jenisnya jangan umum, harus ada jenis tersendiri ya, dedicated. Misalkan matriks APD ya untuk gudang. Itu misalkan pelindung kepalanya apa, berdasarkan standar apa, di situ harus dijelaskan. Karena banyak Pak, helm itu ya kelasnya banyak. Jadi jangan sampai kelasnya dia berat, dia pakai helm yang light ya. Ya, jangan sampai begitu. Jadi Bapak Ibu silakan yang sudah punya matriks APD, Bapak Ibu review lagi apakah
pembuatan matriks APD-nya sudah betul, tepat, atau tidak. Jangan-jangan prosesnya salah, sehingga matriks APD-nya ngawur ya. Sepatu safety, semua pakai yang tuh ya. Semua pakai yang tinggi, semua pakai yang solnya PU. Dia tidak menilai terkait dengan misalkan elektrostatis, padahal kerjanya ada di ruang server misalkan ya, atau kerjanya ada di bagian pengelasan, welding, dan lain-lain ya, dan seterusnya ya. Bapak Ibu sekarang harus sudah mulai nih melirik lagi matriks APD yang ada di tempat Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua adalah mengkaji ulang kembali, dan yang ketiga coba dibetulin ya matriks APD-nya kalau memang ada yang keliru-keliru nih ya. Kemarin di grup ada yang ngebahas terkait dengan rompi keselamatan, life jacket ya, rompi pelampung. Nah, kalau ketinggian kolamnya 60 cm, Bapak Ibu perlu pelampung nggak? Kalau kerjanya cuma 60 cm airnya, perlu pelampung nggak? Nah, misalnya gitu ya. Jenis pelampungnya seperti apa? Full body ya? Atau cukup dengan semacam lampung saja atau bantal misalkan. Nah, jadi banyak Bapak Ibu ya. Jadi tidak setiap ya udah pakai pelampung, tidak dijelaskan, tidak diobservasi lagi jenis pelampungnya seperti apa misalkan ya. Kemudian area kerjanya seperti apa, sehingga kita bisa menentukan jenis pelampung seperti apa. Yang paling gampang, beli aja pelampung, sewa aja pelampung kayak orang mau naik kapal misalkan. Nah, itu jadi tidak semua begitu. Tapi seorang K3 yang baik itu pasti akan sangat tajam pada HIRA DC dan penilaian asesmen pada APD. Ada yang mau di-sharing terkait APD, Bapak Ibu? Saya pikir sudah pada paham ya untuk APD ya. Nah, sepatu, ada yang resikonya rendah tetapi sepatunya tetap begitu? Banyak ya. Masuk kantor, orang kantor nggak pernah keluar, sepatunya harus begitu. Kecuali disebutkan bahwa itu dikatakan seragam. Kalau seragam berarti selesai, dalilnya itu seragam, bukan APD. Tapi kalau APD itu dalilnya adalah satu, matriks APD, kedua adalah HIRA DC ya. Jadi jangan sampai seorang QHSE itu kan dari sananya Pak harus pakai begitu. Jangan ya Bapak Ibu, ketika ada pertanyaan, kenapa Bapak Ibu misalkan mewajibkan kami selaku kontraktor menggunakan APD yang sudah ditentukan seperti itu? Karena kami menilai pada HIRA DC itu tidak usah seketat itu misalkan gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu harus sudah bisa jawab ya. Jangan sampai ini aturan di tempat kami. Kalau Bapak Ibu nggak mau silakan pulang. Nah, itu kacau ya. Salah satu QHS yang baik itu komunikasi, harus dikasih tahu dalilnya. Pak, Bu, di tempat kami memang kalau Bapak Ibu pekerjaan Bapak Ibu saja mungkin APD-nya tidak seketat ini, tetapi Bapak Ibu akan melewati area-area yang gitu ya, yang tingkat resikonya lebih tinggi, sehingga Bapak Ibu di-required untuk menggunakan APD yang standar sesuai yang kami tentukan. Oke, Bapak lah Gitu. Oke, ini terkait APD. Kemudian yang kelima adalah penyusunan palet atau penyusunan barang di rak penyimpanan. Bapak Ibu, kalau di warehouse ya, kalau kita lihat adalah ada biasanya kalau yang bagus, bukan yang bagus, artinya sesuai dengan kebutuhan itu ada rak-rak ya. Mungkin ada 3 sampai 4 stack ya, tergantung spesifikasi rak ya. Nah, pada penggunaan rak ini bahayanya adalah penyusunan palet atau barang tidak benar sehingga mengakibatkan jatuhnya barang dan mencederai pekerja. Yang paling kacau adalah raknya tidak sesuai spek. Ya. Kalau raknya hanya cukup menampung misalkan 3 ton, Bapak Ibu kasih 3,5 ton, boleh jadi langsung rubuh. Atau boleh jadi raknya tidak langsung rubuh, tetapi raknya akan petik, ya, akan lelah. Mungkin nanti udah 2 bulan,
Nah, baru tuh rubuh ya. Nah, ini tolong Bapak Ibu mulai sekarang ya, ketika ada rencana untuk menerapkan sistem racking pada gudang atau warehouse, Bapak Ibu harus memberikan masukan ke bagian procurement ya. Berapa maksimal beban yang akan ditampung oleh satu vertikal rak. Nah, gitu ya. Baru nanti dicarikan berapa speknya gitu ya. Jadi jangan dibalik nih. Jadi jangan dibalik, raknya dibeli dulu, kita nggak tahu, tiba-tiba ketika seluruh barang dinaikkan, ternyata masih belum cukup, akhirnya ditumpuk lagi ya, sehingga raknya akan mengalami fatigue. Kalau sekali runtuh biasanya sih nggak apa-apa, karena lagi commissioning, kalau sekali runtuh kan masih tanggung jawab si vendor. Tetapi kalau dia mengalami fatigue ya, kelelahan rangkanya, kan itu logam rangkanya. Nah itu kalau terus-terusan overloading ya, di loading melebihi kapasitasnya, dia akan fatigue ya. Kalau fatigue nanti mungkin 3 bulan atau setahun dia akan rubuh ya. Jadi dia akan menyimpan bahaya laten ya. Resiko rubuh akan timbul setelah 1 tahun atau 2 tahun pemakaian. Ini ingat ya. Jangan memanjat rak penyimpanan atau palet yang tersusun untuk mengambil risiko ya, untuk menghindari risiko terjatuh. Bapak Ibu ya, kadang ini kita harus menyediakan ladder ya, tangga atau alat bantu untuk mengambil atau memeriksa benda-benda atau material yang ada di rak ya. Jangan biarkan orang itu naik ke atas rak dengan cara memanjat ya. Ini prohibited. Saya pernah dalam mengaudit SMK 3 ya, ketika masuk ke area gudang ya, ada karyawannya memanjat. Akhirnya saya bikin kritis. Ya. Pak Bu, jadi kadang kita itu harus tegas, kadang kita itu harus fleksibel. Tapi ketika melihat begitu, seorang auditor SMK 3, khususnya saya gitu, saya berbagi pengalaman, saya akan langsung bahwa itu kritikal. Ya, itu kritikal. Jadi kalau di SMK 3, kalau kritikal itu 1 jam harus sudah dipenuhi. Kalau enggak, ya selesai Pak. Saya nggak mau melanjutkan audit dan auditnya dipastikan tidak lulus gitu ya. Akhirnya mereka langsung membuat corrective action ya, bahwa membuat WI segala macam gitu, bahwa itu tidak akan dilakukan lagi. Nah, ketika itu berlanjut maka saya akan stop. Ya udah stop, karena saya akan menilai itu fatality ya. Itu bisa menyebabkan fatality ya. Kalau udah fatality, wah udah selesai. Kacau, mendingan kita stop, kemudian SMK 3-nya kita bilang ini suspend dulu Pak ya. Bapak untuk area sekarang mungkin kita stop dulu, kecuali Bapak mau itu menindaklanjuti, nanti 2 jam lagi kita lanjutkan lagi auditnya, bagaimana? Nah, jadi begitu Pak. Jadi kalau di standar SMK 3 begitu. Jadi auditornya berwenang untuk menyetop audit gara-gara kalau ketika dia mengobservasi, ketika dia melakukan tahapan audit ya, proses audit itu melihat ada kriteria yang kira-kira kritikal ya. Kalau udah begitu mendingan stop supaya itu pembelajaran buat si owner ya. Jadi jangan sampai dia manjat-manjat nih di gudang ya, di gudang manjat-manjat. Kemudian yang keenam, nah ini yang sering terjadi, terpeleset dan tersandung. Bedanya slip dan trip apa Pak? Terpeleset dan tersandung. Kalau terpeleset karena lantainya licin, tidak ada material yang menghambat kaki, tetapi kalau tersandung itu tidak licin, boleh jadi tidak licin, tetapi ada material atau obstacle yang menghambat kaki ya. Jadi slip dengan trip bedanya begitu. Jadi kalau slip itu adalah terpleset karena lantainya licin, boleh jadi karena karakteristik lantai itu berbeda dengan alas kaki kita. Yang kedua, boleh jadi ada material impurities, pengotor antara lantai dengan alas kaki kita. Jadi misalkan ada tumpahan minyak, ada tumpahan
pelumas, ada tumpahan air ya dan lain sebagainya ya. Tetapi kalau trips itu tersandung, berarti di depan kita itu ada benda yang menghalangi dan kaki kita itu terganjal oleh benda itu sehingga kita jatuh ya. Nah, kemudian kalau fall itu terjatuh. Biasanya kalau kita naik tangga atau tadi tuh manjat tadi ya, kalau manjat itu biasanya ada resiko terjatuh ya. Solusinya itu yang pertama adalah tadi menghilangkan jenis kontaminasi pada lantai kerja ya. Tapi jika terlanjur ya bersihkan segera ya. Spot cleaning ya, pembersihan lantai yang tepat, pembersihan lantai dengan membersihkan titik tertentu di mana tumpahan terjadi, atau mopping ya pada lantai yang halus, sweeping. Nah, Bapak Ibu ya. Khusus untuk lantai gudang ya, hati-hati ini ngepel ya, itu jangan sampai merusak ya. Apalagi gudangnya sudah di-coating ya. Ada gudang-gudang yang lantai kerjanya itu sudah di-coating dengan suatu lapisan tertentu dan ini harus dipelihara, harus di-maintain. Nah, ingat ketika membersihkan tidak boleh digosok misalkan dengan menggunakan kawat. Nah, itu tidak boleh. Dengan menggunakan sikat misalkan tidak boleh ya. Dengan air bertekanan. Nah, ini paling sering nih Bapak Ibu ya. Pekerja-pekerja kita nyemprotin air bertekanan kepada lantai. Nah, itu di samping akan merusak lantai, juga dia akan mengelupas coating-coating tadi ya. Nah, sedangkan ini tentunya akan menimbulkan efek yang lain ya. Selain rusak lantainya, juga dia akan ikut membuat genangan ya. Wet vacuum adalah metode yang digunakan. Nah, ini ya banyak di antara kita yang sekarang mulai menggunakan wet vacuum ya. Nah, kemudian dry vacuum, nah ini juga sama ya. Ingat Bapak Ibu, di gudang tidak asal membersihkan ya. Tidak asal membersihkan, harus disesuaikan dengan jenis lantai dan jenis kontaminan yang biasanya dominan di situ ya. Apakah metode pembersihan lantai ini masuk ke HIRA DC? Nah, ini saya meragukan ya. Meragukan nih ya. Apakah Bapak Ibu sudah memasukkan pekerjaan membersihkan lantai gudang pada HIRA DC? Nah, ini tolong Bapak Ibu sekarang besok ya, hari Senin Bapak Ibu buka lagi HIRA DC terkait dengan gudang. Apakah ada pembersihan lantai? Kalau ada, silakan Bapak Ibu lihat lagi. Apa bahayanya? Apa resikonya? Berapa nilainya? Kemudian apa determining controlnya ya, kita selalu mengingatkan HIRA DC Bapak Ibu. 7 ergonomi. Nah, ini Bapak Ibu ini terkait dengan layout ya, ergonomi ya. Ergonomi terkait dengan layout. Kalau bisa dekat-dekatkan barang, tentunya tadi kalau ada teknik compatibility bahan atau barang itu tolong itu menjadi utama ya. Jadi memang pada ergonomi, kalau barang makin dekat dengan orang, itu makin bagus. Atau barang dengan barang. Tetapi pada prinsip yang tadi, yang pertama, ada prinsip compatibility bahan. Ya. Tidak boleh bahan yang ini dekatan dengan bahan yang itu. Ya. Nanti ada tabel compatibility bahannya. Ya. Jadi boleh yang sama sekali tidak boleh berdekatan. Bahkan ada yang sama sekali tidak boleh satu gedung atau satu ruangan. Nah, itu tidak boleh ya. Tapi ada juga yang boleh satu warehouse dengan jarak, dengan cara menyilang atau dengan cara selang-seling dengan material yang lain. Nah, itu boleh ya. Ada tahapan-tahapannya, ada kaidah-kaidahnya. Kemudian, nah ini yang terakhir Bapak Ibu lihat di tempat Bapak Ibu warehouse-nya kayak apa modelnya ya. Kondisi darurat harus ditetapkan ya. Kemudian SOP penanganan kondisi darurat juga harus dibuat ya. Kemudian SOP ini harus disimulasikan ya. Kemudian direview ya. Tidak boleh tidak. Karena nanti ketika ada kejadian bahaya, kedaruratan, itu semua yang akan menolong kita ya. Prosedur yang sudah dibikin, simulasi yang sudah sering dilakukan ya, peralatan-peralatan, fasilitas-fasilitas penanganan kondisi darurat itu akan diujinya di situ pada kondisi di mana terjadi kondisi darurat. Kondisi darurat yang paling umum adalah kebakaran. Makanya ya di gudang itu
alat-alat sistem proteksi kebakaran itu tidak boleh disepelekan ya. Jadi yang pertama adalah kebakaran, peledakan, tumpahan bahan kimia, dan kecelakaan kerja. Ya. Lakukan asesmen untuk kondisi darurat yang mungkin terjadi. Pada webinar-webinar yang lalu kita sudah belajar terkait dengan mengakses kondisi darurat. Sama Bapak Ibu, sama seperti mengakses APD, semuanya berawal dari HIRA DC. Nanti HIRA DC-nya akan dipertajam lagi dengan mengakses kondisi resiko kebakaran yang ada di HIRA DC. Jadi pisahkan semua resiko kebakaran yang ada di HIRA DC, kemudian akses lagi, ya, akses lagi. Dari asesmen itu akan timbul satu jenis dan jumlah sistem proteksi yang harus ada di tempat itu. Yang kedua adalah level tingkat bahaya atau tingkat kedaruratannya seperti apa, 1, 2, apa 3 ya. Dari situ maka kita akan bisa menerapkan seberapa banyak, seberapa komprehensif sistem proteksi kondisi darurat yang akan kita terapkan di gudangnya ya. Kemudian jangan lupa di gudang itu harus ada rute ya, rute exit atau evakuasi ya, jangan sampai tidak ada ya, jangan sampai tidak ada. Beberapa gudang yang pernah saya audit ya nihil rute evakuasi ya, padahal itu sama dengan lobby, jadi harus dibuatkan rute evakuasi atau rute exitnya ya. Kemudian jumlah APAR ya itu harus sesuai dengan luas area dan potensi kebakarannya ya, jangan sampai APAR-nya kurang ya. Kemudian penempatan juga harus jelas ya, dan ini harus dikomunikasikan di mana. Bapak Ibu lihat gambar yang di tengah itu, yang di atas, apakah itu sudah sesuai penempatan simbol APAR? Nah, apakah benar simbol APAR-nya seperti itu? Nah, tentu ini harus disesuaikan dengan aturan ya, dan standar yang ada di negeri kita ya. Jadi kalau standar simbol APAR itu seperti apa? Apakah benar begitu? Kemudian penempatannya apakah betul seperti itu ya, dan seterusnya ya. Jangan lupa ada kotak P3K. Bapak Ibu sudah hafal ya, sudah sangat familiar dengan kotak P3K ya yang ada di tempat kerja. Itu ada aturannya, minimal obat-obatan dan kelengkapan yang ada di suatu kotak P3K ada ya. Lihat di permennya ya. Kemudian eye shower, body shower ya. Tolong Bapak Ibu ketika melengkapi ini dan ada itu harus selalu dicek ya. Sama seperti ngecek APAR bulanan aja Bapak Ibu ya, atau 2 mingguan ya. Nggak usah tiap hari ya. Dilihat apakah pijakannya berfungsi, kerannya berfungsi ya, dan seterusnya ya. Kemudian dilihat aliran airnya ketika dia membuang airnya kemana ya, jangan sampai dia juga malah mengotori lantai gudang ya. Bentuk TKTD ya khusus untuk gudang Bapak Ibu saya sarankan nih TKTD-nya tertentu ya khusus untuk gudang ya, apalagi kalau gudangnya gudang bahan kimia, jadi TKTD-nya khusus untuk gudang, jadi dedicated untuk gudang ya. Itu karena di gudang itu semua resiko bahaya komplit biasanya, peledakan, kebakaran ya, asap, semua komplit. Kalau di ruang kantor mungkin cuma kebakarannya karena alat-alat kantor, mungkin kertas segala macam. Tapi kalau di gudang Bapak Ibu itu ada bahan kimia ya. Mohon TKTD-nya, tim respon emergency responnya itu khusus untuk gudang ya. Bagaimana cara bikinnya? Nah, itu semua berawal dari HIRA DC ya. HIRA DC bunyi, kemudian nanti akan bunyi juga ke asesmen kondisi darurat. Dari situ kita juga akan membentuk TKTD khusus untuk gudang, itu juga berdasarkan itu ya. Kemudian lakukan drill secara berkala ya. Gudang nih drill secara berkala. Kalau di perusahaan drillnya setahun sekali, kalau gudang setahun 2 kali Pak ya. Saya sarankan setahun 2 kali ya. Karena ini area kritikal ya.
Kemudian lakukan MONEP, monitoring dan evaluasi terkait parameter K3 lingkungan kerja, pencahayaan, uap kimia, getaran, aliran udara, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, ini yang sering kelewat pada matriks monitoring dan evaluasi K3 lingkungan kerja ya. Gudang itu dianggap gudang lah, nggak pernah diukur ya, panasnya di situ ya, ISBB segala macam ya. Padahal di situ kita menempatkan bahan-bahan kimia yang karakteristiknya tertentu. Boleh jadi suhunya ya. Bapak Ibu begini, bahan kimia itu ada yang naik, kalau suhu lingkungannya naik, kalau bahan kimianya temperaturnya naik, dia akan berubah karakternya ya. Dia mengembangnya akan 3 kali lipat misalkan kecepatannya, dan ini berbahaya ya. Makanya di gudang bahan kimia ya, suhu itu dikontrol ya, kelembaban dikontrol, aliran udara dikontrol. Bagaimana cara kontrolnya? Ya itu tadi MONEP terkait parameter K3 lingkungan kerja ya. Jadi jangan sampai nanti Bapak Ibu miss nih ya, di gudang Bapak Ibu tidak melakukan riksa uji ya. Apa yang diriksa, apa yang diuji ya. Nah, itu Bapak Ibu silakan ngacu ke permen ya. Permen terkait dengan K3 lingkungan kerja. Dalam hal ini di gudang. Ada NAB, ada NAK ya. Nilai ambang kuantifikasi ya. Nilai ambang kuantifikasi. Bapak Ibu pernah dengar kuantifikasi NAB? Nilai ambang batas apa gitu ya. Kemudian kalau NAK apa ya. Jadi seberapa banyak material bahan kimia yang ada di gudang baru terkena aturan bahwa dia harus diriksa uji. Kalau kurang dari itu boleh tidak, misalkan gitu ya. Jadi ada itu ya di permen ya. Oke, Bapak Ibu, terkait dengan kondisi darurat ada yang mau diceritakan di gudang? Tidak ada. Oke, kita lanjutkan. Nah, saya ingin coba share terkait HIRA DC yang paling simpel di gudang ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat ya nanti. Ini akan saya kasih Excel-nya, kemudian Bapak Ibu silakan modif ya terkait dengan HIRA DC yang ada di gudang ya. Jadi nanti saya akan kasihkan HIRA DC format Excel ya. Bapak Ibu tinggal isi aja nih ya. Ini salah satu contoh saja nih. Ini beda contohnya dengan apa yang nanti akan saya bagikan nih. Jadi HIRA DC itu sebenarnya ada kolom ya, ini aktivitas, potensi celaka, ini sumber bahaya, risiko awal, pengendalian saat ini, aspek penting, legal, dan lain sebagainya ya. Jadi nanti begini. Ya, nggak jauh-jauh seperti inilah ya. Yang penting, Bapak Ibu itu harus bisa menurunkan resiko sampai ke tingkat yang bisa diterima ya. Resiko yang bisa diterima di tempat kerja Bapak Ibu harus tentukan dulu ya. Apakah kalau nilainya sekian bisa diterima, ataukah pakai nilai atau pakai sistem warna. Kalau warnanya hijau misalkan berarti itu masih bisa diterima. Kalau warnanya merah itu harus diturunkan ke hijau sehingga nanti resiko sisa di perusahaan itu semuanya hijau. Gitu maksudnya ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau HIRA di tempat Bapak Ibu resiko sisanya masih tinggi, masih ada yang tinggi, berarti itu HIRA-nya belum selesai. Karena HIRA-nya itu sejatinya adalah menurunkan resiko-resiko yang tidak dapat diterima menjadi bisa diterima, bisa dihandle. Artinya dari yang tinggi ke menengah, yang dari yang merah ke yang ke hijau. Ya. Jadi tolong Bapak Ibu nanti balik lagi ya, saya selalu memberikan PR ini untuk melihat kembali HIRA DC yang ada di tempat Bapak Ibu ya. Jadi kalau awalnya misalkan 6 ya, 6 taruh kata lah ini omong kosongnya bahwa 6 itu tinggi. Bapak Ibu harus turunkan minimal ke 4 misalkan supaya dia menengah dan bisa diterima. Nah, itu berarti residual risk-nya nilainya ini harus 4. Supaya harus 4 berarti determining control-nya harus dicari mana yang paling tepat yang bisa mengurangi resiko awal. Nilai resiko awalnya misalkan 20, which is itu tinggi, atau 25 lah, mentok 25 ya. 25 itu mentok misalkan.
Kemudian Bapak Ibu harus turunkan ke hijau. Hijau itu adalah batas tertingginya adalah 19. Berarti dari 25 itu harus diturunkan ke 19. Berarti determining controlnya boleh jadi tidak hanya satu, tapi boleh jadi 4, dikeroyok. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya, cara membuat Hira DC ya. Sejatinya begitu. Jadi kita itu membuat Hira DC itu adalah supaya resiko sisa itu masih bisa diterima atau dihandle oleh kita. Kalau masih tinggi berarti masih belum bisa diterima, berarti itu Hira DC-nya belum kelar tuh ya, belum selesai. Berarti itu harus dicarikan lagi determining control-nya. Berarti harus ada determining control ketiga. Nah, nanti determining control ketiga itu diakses lagi apakah resikonya masih tinggi atau tidak. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Jadi ini formulir Hira DC boleh jadi determining control-nya itu boleh jadi 3. Ini kebetulan 2 nih. Kalau ada Bapak Ibu yang determining control-nya baru 1, nah ini patut Bapak Ibu revisi ya. Karena yang kita lihat itu adalah determining risiko sisa. Risiko setelah Bapak lakukan determining control atau Bapak lakukan pengendalian. Ketika pengendaliannya masih tinggi resikonya, berarti Bapak harus turunin lagi resikonya dengan cara determining control lagi yang kedua. Ya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ada yang mau ditanyakan terkait Hira nih? Saya selalu membuka diri terkait Hira ini ya. Hira kita